Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian ya, dimana tema kita kali ini adalah dirinya yang jahat ya, ingin datang padamu ya, atau orang-orang jahat mana ya yang ke depan akan menghampirimu. Dan ini dipakai untuk lebih kewaspada, lebih berhati-hati ya, untuk pertolongan atau untuk perlindungan kepada dirimu ya. Nanti kira-kira orang-orang kategori orang jahat ini atau siapakah dia yang jahat kepadamu yang akan datang, ataupun mungkin ini sudah terjadi juga ya, dianggap jadi pembelajaran buatmu ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu, di mana dirinya yang jahat ya. Kira-kira siapa yang jahat? Dan nanti kita lihat juga koneksi dari inisial dan zodiaknya. Maaf, di rumah lagi berisik. Maaf kalau suara anak saya terdengar di dalam video ya, karena dia lagi bermain seperti gitu. Oke. Orang-orang jahat ini ingin kembali kepadamu. Wow, di sini kembali dalam artian mau membuatmu kesal ya. Jadi ada orang-orang yang akan berdebat dengan dirimu, yang mana dia memprioritaskan dirinya, dia egois, hanya mau menang sendiri, berdebat, bicara tentang perdebatan. Ya, jadi mungkin ke depan entah mungkin pasanganmu di sini, entah sahabatmu, keluarga, ataupun siapapun ya, ada yang mau berdebat dengan dirimu. Jadi hati-hati ya. Kalau memang perdebatannya bagus ya, artinya untuk ke apa? Debat ini kan artinya bagus ya untuk mencari solusi ya. Tapi kalau untuk ribut dan tidak ada penyelesaian, ngapain kamu juga mau berdebat dengan dirinya gitu. Jadi ke depan di sini akan ada orang yang akan berdebat dengan dirimu. Ini bicara tentang orang jahat, berarti kan dia tidak mengerti perasaanmu, di mana dia mau berdebat ataupun mungkin kondisinya nggak mau ngalah ya, ataupun mempertahankan kesalahannya. Nah ini ya, jadi orang-orang egois ya, yang mana ke depan akan ada untukmu, entah mungkin dari bidang karir atau dalam bidang percintaan ya, yang mana dia mau ribut dengan dirimu, tidak mau disalahkan dan merasa selalu benar dan kamulah yang salah gitu ya. Jadi kita bicara dirinya yang jahat ya, ini bicara jahat kan tidak mengerti akan perasaan, dimana ya mungkin ada kata-kata kasar yang akan keluar dari mulutnya, atau ada tindakan kasar yang akhirnya menyakiti fisikmu dan juga melukai hatimu. Nah ini ya. Oke, berikutnya ada Nine of Wands. Wow, di sini ada beberapa yang akan meninggalkanmu ya. Di sini kita bicara tentang mantan, yang beberapa yang sudah meninggalkan dan ingin balik ya, ataupun meninggalkan tanpa komunikasi ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan. Ini kita bicara jahat karena dia tidak bisa mengerti akan perasaanmu. Ini suka datang, suka pergi. Bicara tentang perasaan ya, dimana kita mau tuh pasangan mengerti akan diri kita, menghargai dan menghormati. Ini tidak. Ini ada yang suka-suka datang, suka-suka pergi, suka-suka hatinya, dan tidak mengerti perasaanmu. Dan ini kategori orang jahat. Walaupun mungkin ini pasanganmu sendiri ya. Pada saat kamu butuh dia pergi. Pada saat kamu tidak butuh, ya dia datang. Seolah-olah kamu sudah bisa ya, kamu sudah punya uang ya. Oke, saya datang gitu.
Pada saat kamu kere, ya sudah, saya pergi, bye. Padahal di mana pada saat kamu kere, ya kamu mau mungkin berusaha supaya bersama mencari solusi dalam hal finansial gitu. Tetapi dia malah pergi, nggak mau susah, nggak mau berjuang bersama. Nah ini, ada orang yang mungkin mau kembali karena dia sudah melihatmu lebih baik, ataupun karena kamu kondisi terpuruk dia pergi untuk bisa mendapatkan orang yang lebih baik dari dirimu. Seperti gitu ya. Jadi hati-hati. Ini bicara tentang keuangan. Ya, ini bukan untuk menakut-nakuti, saya disclaimer dulu ya, untuk bisa lebih berjaga-jaga diri kamu, untuk diri kamu, supaya diri kamu itu jangan terkoneksi dengan orang toksik. Kalau kamu punya uang, berpura-puralah bahwa kamu nggak punya uang. Jangan, oh saya punya uang, saya mau beli baju baru, mobil baru, rumah baru. Ya orang kan tahu, orang semua munafik datang ke kamu karena kamu pamerin. Untuk apa ya? Bisa ditraktir, bisa menerima fasilitas atau pinjam duit. Ya, sanjung-sanjung kamu, ujung-ujungnya zong ya. Mereka nggak balikin uang kamu, mereka hanya memeras kamu, memanfaatkan kebaikan kamu. Makanya berpura-pura menjadi orang susah. Ini kita bicara berpura-pura ya, tapi bukan berarti kamu jadi orang susah. Berpura-puralah seperti orang susah, biar kita tahu siapa yang tulus, siapa yang modus. Nggak ada ruginya juga kita berpura-pura miskin, ya. Karena di sini ada beberapa yang hanya memanfaatkan dari sisi finansial. Nah, ini bicara tentang berpura-pura. Jadi jangan terlalu, wah saya punya uang, saya punya ini, saya punya itu. Nggak usah mau dilihat mewah, nggak usah haus akan pujian ya, nggak usah. Karena orang yang memuji-muji kadang-kadang hatinya itu belum tentu semanis mulutnya, ya. Jadi kamu itu harus berpura-pura tidak mempunyai apa-apa. Dari situ kamu tahu siapa yang memang benar-benar tulus ada untukmu, ya. Oke, berikutnya kita lihat siapa orang-orang jahat yang akan datang menghampirimu lagi ke depannya. Di sini ada King of Wands. Wow. Kita bicara tentang orang jahat di sini. Ada yang manipulasi ya. Dia ingin kamu itu tidak mau sukses ya. Ini bicara persaingan tidak sehat, kompetitor tidak sehat. Di sini ada yang mau mencemarkan nama baikmu, ataupun mungkin kondisinya persaingan tidak sehat ya, dia mau menjelek-jelekan produkmu, dirimu, ataupun hasil kerjamu ya. Ya, kalau bicara tentang kamu sebagai karyawan di sini, mungkin ada yang tidak suka dan akhirnya mencerita jelek kamu ke bos, ya, sisi jelek kamu ke bos, untuk bisa mendapat, ya, kalau dibilang dia cari muka gitu, ya, dengan cara menjelek-jelekan kamu, mengeluarkan semua unek-unek dia terhadap kamu, padahal untuk bos, padahal sebenarnya ini yang hal sepele gitu. Contohnya ya, dia itu malas ya, padahal mungkin dia tidak lihat dari sisi kamu yang mana kamu lagi sakit gitu. Ya, jadi dia bicara sesuai dengan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Ataupun mungkin kondisinya apa ya, kalau kamu jualan ya, kamu jual makan ya gitu, contohnya kuliner gitu. Itu keasinan, nggak enak. Padahal mungkin saja pada saat itu yang dia makan asin gitu, tapi dia sudah klaim bahwa masakan kamu yang lainnya tuh nggak enak kepada customer-customer lain, atau mungkin beda selera. Saya nggak suka. Padahal memang seleranya berbeda gitu, tapi dia langsung klaim bahwa masakan kamu itu nggak enak gitu, nggak cocok di lidah ya, dan mengatasnamakan orang itu semua, bahwa orang semua tidak suka sama masakanmu gitu. Jadi apa ya, dia memberikan masukan tapi malah mendaunkan dirimu gitu ya. Macam contoh, masukannya harus tambah garam sedikit, harus tambah ini sesuai selera dia, padahal belum tentu orang di luar sana berselera sama dengan dia. Ini contoh ya. Karena ada orang yang pura-pura baik tapi sebenarnya dia tidak suka gitu. Dia memberikan masukan padahal sebenarnya ingin menjatuhkan. Gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat di sini ada Ten of Cups. Wow, di sini hati-hati, ada orang yang mau datang ya, memberikan hati, cinta. Padahal sebenarnya tipu. Dia ingin mendapatkan sesuatu dari dirimu, entah seks, entah apapun ya, terutama juga keuangan, dimana dia saya mencintaimu seumur hidup, saya mencintaimu sampai akhir hayat, ataupun mari kita nikah ya, nikah doang, bicara aja, tapi realisasi nggak ada. Karena ada di sini yang janji-janji nikah, akhirnya kamu kita nikah, tetapi malah nggak nikah, cuman pacar doang, habis waktu, tenaga, pikiran, biaya dan lain-lain untuk menghidupi dia, atau ya untuk bersenang-senang aja gitu ya. Nah ini, jadi ada orang yang mau datang dengan memberikan harapan gitu ya.
kepada kamu untuk ya mungkin dinikahi, ya pacar untuk nikah gitu ya, bukan hanya pacar doang gitu, pacar untuk nikah dan berjuang bersama, padahal sebenarnya dia hanya mau memorotin kamu. Karena di sini bilang berjuang bersama padahal kamu yang berjuang sendiri. Dia bilang, aduh belum ada ini, belum ada itu, belum ada kerjaan, padahal dia memang malas. Dia mau hanya hidup santai-santai leha-leha. Kamu yang kerja gitu ya. Dengan alasan gak ada job, gak ada ini, gak ada ini. Padahal sebenarnya dia maunya yang santai doang. Kenapa saya harus susah-susah kalau saya bisa tidur-tidur saja saya bisa makan, kamu yang kerja gitu. Nah ini ada orang yang seperti gitu. Jadi hati-hati ya. Karena orang-orang yang akan datang kepada kamu, ada yang memang pemalas. Ya, yang hanya mau modal cinta doang ya. Jadi seperti gitu ya. Oke, kita lihat lagi berikutnya, orang-orang jahat. Ini itu kategori orang jahat ya. Karena kan dia mengambil keringatmu ya. Dia tidak menghargai jerih payahmu. Ujung-ujungnya ya sia-sia waktu kamu ya. Di sini ada eyes of wands ya. Di sini ada orang yang hanya melihat dari sudut pandang dia ya. Wah, kamu tuh jahat, kamu tuh jelek gitu ya. Jadi di mana kalau mau dibilang jahat ya dia membanding-bandingkan kamu dan dirinya, dia memandang enteng kamu. Ya. Ini bisa di saudara juga ada. Karena saya lihat di sini ada saudara juga yang iri, ataupun mungkin juga kondisinya di sini saya merasakan energi dari sesama karyawan. Kalau kamu di kerja ya, kalau kamu ada kompetisi di sini, kamu tuh kurang cantik, atau kamu rese banget gitu, dia datang ya, pokoknya nggak suka. Dia tahu kamu nggak suka, semakin dia bikin gitu ya. Nah ini ada ya, macam contoh kamu tuh kayak macam risih, nih orang nih kok kayak macam gimana ya, kayak macam pokoknya intinya kalau kita nggak suka kelihatan, tapi langsung dia bikin juga kayak sok kecantikan gitu, tapi lah dia bikin tambah cantik gitu ya. Padahal kalau dibilang ya kamu, dia menindas kamu seolah-olah kamu itu nggak cantik gitu ya. Hampir mirip-mirip seperti King of Wands di sini yang tadi saya bilang ya. Tapi kalau King of Wands kan untuk cerita ya. Kalau ini lebih ke pribadi dia. Jadi kalau macam dia sudah tahu bahwa dia nggak suka kamu itu terlalu sok cantik ya. Dia bikin, wah tambah girly rambutnya, tambah make up, tambah ini, tambah itu gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya dia nggak suka kamu datang untuk menghebohkan suasana, dia datang terus untuk menghebohkan suasana. Pokoknya bagaimana caranya supaya dia mengganggumu untuk kamu bisa lebih nggak nyaman lagi di situ. Pokoknya dia mau bikin supaya kamu itu posisinya itu kayak terganggu. Nah itu ya, ini ada orang yang tidak mengerti perasaan, tidak peka. Ya dia peka, dia tahu gitu, tetapi dia tambah bikin gitu supaya ibaratkan kalau kamu marah itu dia tambah senang gitu ya. Wow, ini ada orang egois, sangat luar biasa egois ya. Ada King of Pentacles di sini, bicara tentang keuangan juga ya. Ada yang mau pinjam duit tapi belum kembalikan. Mau pinjam lagi nih, ataupun mungkin dia lari. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau besok-besok entah saudara, entah siapapun ya, kalau mau pinjam duit dan kamu lihat dia sehat, nggak usah. Harus tegas pada dirimu ya. Kalau orang sehat, kenapa kita memberdayakan kemalasan dia? Gitu ya. Jadi ada orang yang dimana kategori orang jahat adalah orang yang tidak tahu diri, kita sudah pinjamkan tapi malah kita yang dipersulit. Dimana kita mengemis akan hak kita. Nah ini ya. Jadi hati-hati ya. Ke depan ini akan ada orang pinjam-pinjam uang, kamu yang harus datang mengemis nanti kalau seandainya kamu tidak tegas pada dirimu. Jadi sekarang harus lebih tegas pada dirimu untuk berkata tidak. Ya. Entah siapapun. Karena kita bilang itu kan keluarga saya, itu kan kasihan. Ya sudah, nanti kamu yang akan menjadi pengemis. Kamu tidak kasihan pada dirimu. Kamu kasihan orang lain tapi kamu nggak kasihan pada dirimu. Harus lebih fokus pada diri kita dulu. Ya, kamu kasihan pada orang lain tapi dirimu sendiri kamu terabaikan. Kamu mengabaikan dirimu dan kamu akan menjadi pengemis untuk hakmu. Dimana ya dia bawa lari kabur uangmu, atau dia ya santai aja gitu. Ya, ini ada orang yang mau pinjam uang ke depan. Jadi hati-hati, waspada ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi orang jahat siapa. Wow, di sini ada strike, orang-orang bermuka dua ya. Orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang pura-pura baik. Ya padahal sebenarnya dia nggak suka kamu. Dia hanya mau mendapatkan sesuatu yang dari kamu. Entah dari tadi ya, hampir mirip seperti King of Wands, ataupun juga saya lihat di sini Nine of Wands ya, yang mana di sini the strike ini adalah orang-orang, dia tahu kamu orang kuat, jadi dia bisa mendapatkan sesuatu dari dirimu. Contohnya ya, perlindungan dari dirimu atau uang dari dirimu karena kamu mapan, karena kamu orangnya mandiri ya.
Yang tadi saya bilang dia tinggal santai-santai ya, pemalas, kamu yang kerja ya. Ataupun dia sebagai sahabatmu ya, sebagai pendengar yang baik ya, agamais ya. Padahal sebenarnya dia lagi mengorek-ngorek kekuranganmu. Untuk apa? Dijadikan tameng suatu saat nanti saya akan menjatuhkanmu. Nah ini hati-hati. Jadi kalau kita bicara curhat-curhat ya, curhat sama Tuhan aja. Jangan curhat sama orang lain. Ya, sama saja kamu membongkar aibmu ke orang lain yang belum tentu dia bisa menyimpan rahasiamu. Jadi kita belajar ya dari situ ya. Karena kita bicara orang jahat, orang ini kan kita nggak tahu hatinya. Hari ini memang dia care dengan kita, tetapi sebenarnya dia lagi menggali apa kekurangan kita untuk bisa dijatuhkan suatu saat nanti. Tunggu saja tanggal mainnya. Nah ini, kalau kamu mau curhat-curhat sama Tuhan aja. Ya, nggak usah dengan orang lain yang kamu anggap ini dia juga nggak bisa memberikan penyelesaian atas masalahmu kan. Jadi curhatnya sama Tuhan. Ya, jangan sama orang lain karena belum tentu orang itu baik. Ya, pada saat dia koslet dengan dirimu pasti rahasiamu akan dibongkar. Ya, jangan seperti gitu. Ya, jangan pernah percaya begitu saja pada orang-orang yang kamu anggap baik. Karena kita tidak bisa mengukur kedalaman hati orang, hanya Tuhan yang bisa tahu. Karena kebanyakan orang itu palsu. Kebanyakan palsu. Hari ini memang dia baik, belum tentu besok dia baik sama kamu. Ya, kita memang selalu berpikiran positif, tetapi lebih waspada karena kita punya iman. Ya, kita punya hati, kita punya empati, tetapi logika kita juga harus pakai. Logika kita juga harus dimainkan. Ini orang ini benar-benar tulus ataukah tidak. Gitu ya. Jadi jangan pernah percaya dengan orang-orang yang tukang gosip atau mulut ember. Ya, kamu di situ besok dia gosipin kamu. Kamu hari ini dia gosipin orang lain, besok ya kamu giliran. Jadi jangan sakit hati. Kenapa? Karena kamu dekat-dekat mereka. Gitu ya. Jadi tinggalkan circle-circle yang toksik, circle-circle yang tidak membawa kebaikan ya. Karena sama saja kamu kalau bergabung dengan circle itu berarti kamu mengizinkan untuk diceritain, mengizinkan kebaikan tidak datang padamu. Ya. Selalu aja buruk-buruknya kamu yang akan diceritakan oleh orang-orang itu. Kenapa? Karena kamu satu geng dengan dia, satu circle dengan dia. Nah itu ya. Dan terakhir di sini Three of Pentacles. Wow, di sini ada pengkhianatan, hati-hati. Orang jahat ini akan datang kepadamu untuk berkhianat. Ya. Datang kepadamu untuk berkhianat, entah dia mau triparty, mengajakmu selingkuh, atau ini bisa di kamu, di mana dia yang berselingkuh ya. Berselingkuh ini artinya kamu yang dia mengkhianati kamu, ataupun mungkin dia mau mengajak pengkhianatan. Dia tahu sudah punya pasangan, tetapi mau nyosor kamu juga. Ini ada pimpinan juga saya lihat, atau senior ya, yang mana atau kakak tingkat ya, yang lebih ya, yang mana dia mau nyosor kamu. Ya, sudah tahu punya istri, sudah tahu punya suami, tapi masih mau triparty, ya, tergoda atau menggoda. Nah, ini hati-hati dalam hubungan, ataupun mungkin pasanganmu yang berkhianat terhadapmu. Ini hati-hati, karena bicara orang jahat kita nggak tahu hari ini dia setia, besok kita sudah keriput ya, ataupun mungkin ada yang kurang dari diri kita, dia mau mencari yang kurangnya di orang lain. Nah, ini hati-hati ya. Tapi kalau sudah nikah gimana Kak Ica? Ya sudah nikah berarti sabar, benahi dirimu, apa yang kurang dari dirimu gitu ya. Kita kan banyak belajar setiap dalam hidup ini kan proses. Jadi ya hati-hati juga kalau kamu sudah tahu bahwa itu orang itu sudah mempunyai pasangan, ya jangan bermain api sebelum kamu terbakar karena ribut dengan pasangannya, atau terbakar karena akhirnya kamu nanti diduakan juga. Akhirnya kamu sedih karena kamu tidak bisa memiliki dia, kamu hanya yang menjadi kedua, kamu bukan prioritas untuknya. Nah, ini hati-hati. Jangan kita pernah bermain api kalau tidak mau terbakar ya. Oke, jadi itu orang-orang jahat yang akan datang ya. Tidak semuanya 100% mungkin kamu akan dapati, tapi mungkin ada 1-2 yang akan datang menghampirimu. Itu lebih ke berjaga-jaga saja. Semoga ke depan lebih baik lagi ya hidupmu. Karena kita belajar dari pengalaman, dan ini ada tarot di mana semesta mau memberikan wejangan kepadamu untuk bisa lebih berhati-hati, lebih waspada, dan lebih memberikan perlindungan kepada dirimu ya. Oke, kita lihat untuk koneksi dari inisial dan zodiaknya orang-orang yang toksik ini ya. Saya mulai dulu dari inisial. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf E, ada huruf N, ada juga G, H, W, Q, hanya double energinya up, G juga double energinya up, D, C,
C, Y, P, I, K, R, A, C, V, M, J, dan U. Jadi untuk koneksi inisial, kamu terkoneksi dengan ada huruf E, N, G, H, W, Q, H, G, D, C, Y, P, I, K, R, A, C, F, M, J, dan U ya. Semoga resonate. Kita lanjut lagi untuk koneksi zodiaknya. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Taurus, ada bintang Gemini, Leo, ada juga Aries, Sagittarius, ada juga Pisces, Scorpio, Leo, ada bintang Capricorn, dan Aquarius. Oke, jadi untuk koneksi dari zodiak, kamu terkoneksi dengan Taurus, Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Leo, Capricorn, dan Aquarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.